Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya pengen membahas yang namanya ini teman-teman, apa ya namanya? Yang namanya stop loss ya. Banyak sekali dari pertanyaan dari teman-teman semuanya ini tentang stop loss, banyak sekali. Jadi saya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang stop loss ya, tentang dua hal penting. Yang pertama adalah pakai atau tidak untuk stop loss itu bagusnya pakai stop loss atau tidak. Kemudian yang kedua adalah dasar-dasar dalam menentukan stop loss ya. Dan juga nanti mungkin akan saya baca beberapa komentar dari teman-teman sambil ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman semuanya kayak gitu. Jadi dalam video kali ini saya akan bahas banyak hal tentang stop loss. Jadi buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam tentang stop loss dalam trading, teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai seperti itu ya. Oke, tapi sebelum itu kita simak dulu promo yang satu ini teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di broker XM ini sedang ada promo unlimited cashback teman-teman ya. Jadi cashback tanpa batas. Caranya gimana? Ya tinggal trading aja di broker XM lalu teman-teman lotnya akan mendapatkan cashback kayak gitu. Contoh ya teman-teman, kalau 0 sampai 5 itu per lotnya masih kosong, tapi kalau teman-teman trading 6 sampai 15 itu bisa dapat $4 per lot ya. Kalau teman-teman trading 16 sampai 30 lot itu dapat $5 sampai dengan $7 per lot ya. Itu unlimited jumlahnya ya teman-teman. Jadi intinya sih trading aja menggunakan broker XM, nanti linknya tak taruh di deskripsi. Teman-teman tanya ke CS-nya ya untuk lebih lanjut untuk mendapatkan lot ini ya teman-teman, untuk klaim lotnya ya. Semakin banyak tradingannya, semakin banyak lotnya, semakin banyak cashbacknya juga. Informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, tentang stop loss ya, ada perdebatan yang sering terjadi di kolom komentar setelah saya baca-baca. Teman-teman di sini banyak sekali ya, ketika saya ketik kata stop, bahkan stop loss itu banyak sekali. Ya ada perdebatan yang sering kali muncul adalah pakai atau tidak. Saya kasih jawaban simpel. Kalau pakai resikonya apa, kalau tidak pakai resikonya apa. Nah, kalau pakai stop loss resikonya itu rugi, kalau tidak pakai stop loss rugi besar sampai MC. Nah, sampai di sini teman-teman bisa tentukan pilihan kalian sendiri. Kalau pakai stop loss itu memang iya bisa kena stop loss dan bisa rugi. Tapi kalau tidak pakai stop loss, iya bener bisa balik lagi ya. Misalkan ya, ini ya GBP USD kalian buy. Turun ya nggak ada SL, nggak kena SL, bisa balik lagi. Tapi bisa juga suatu hari market itu nggak balik lagi teman-teman. Misalkan buy di sini turun sampai bertahun-tahun pun bisa juga. Nah, akhirnya apa? Bisa juga rugi besar bahkan margin call. Jadi ini sebenarnya balik lagi kepada keputusan teman-teman masing-masing. Kalian mau pakai ya up to you, ya resikonya bisa rugi. Kalau tidak pakai bisa rugi besar sekali bahkan margin call. Banyak sekali orang-orang yang berpikir kalau market itu pasti balik arah ya ketika dia salah ya. Contohnya ya tadi misalkan kita ambil buy dan turun, banyak sekali orang yang berpikir alah nanti juga naik gitu, nggak usah pakai SL gitu. Tapi ternyata ada satu masa di mana market nggak naik-naik lagi. Dan bahkan ditungguin sampai berhari-hari ya, sampai berbulan-bulan. Apakah bisa kejadian seperti ini? Bisa aja. Dalam dunia trading itu nggak ada yang nggak mungkin ya. Contoh nih, yang market naik terus aja ada ya. Kalau market yang turun terus juga bisa ada juga gitu. Ini contoh nih teman-teman ya. Kalian entry sell nih di sini. Kalian entry sell di sini ya, katakanlah sell di sini. Oke, dengan target turun gitu ya. Ternyata bener turun ya, dalam beberapa waktu turun bener. Tapi setelah itu naik gitu. Naik, 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 naik terus naik ya. Kalau kalian taruhlah stop loss di sini, teman-teman, ya resiko kalian ya rugi aja mungkin ya. Tadinya profit jadi rugi, udah berhenti gitu kan. Karena ini break ya, teman-teman. Itu resikonya cuman rugi. Tapi kalau kalian nggak pakai stop loss, kalian lihat sendiri, gold ini bisa saja bertahun-tahun ke depan nggak turun, bro. Ya, jadi market itu belum tentu balik arah. Jangan pede ya.
Ini dari tahun 2010 ya, entry sell di sini, pede nggak pakai stop loss, tahu-tahu sampai tahun 2026 marketnya nggak balik lagi gitu teman-teman ya. Jadi saya kasih sebuah clue seperti ini. Kalau pakai stop loss ya bisa rugi, tapi kalau tidak pakai ya bisa saja rugi besar, bahkan margin call. Kalau saya pribadi, stop loss itu sesuatu yang wajib. Karena apa? Ini teman-teman, saya kan punya saldo paling kecil tuh $2.000. Sekali SL itu biasanya $40 teman-teman, 2%. Ya, agak gede ya, tapi memang saya berani resikonya segitu. Sehingga teman-teman, sekali SL saya rugi $40 atau 2%, saya bisa entry sebanyak 50 kali di market. Saya beruntung sekali. Saya punya stop loss sehingga saya bisa mengukur kerugian saya ya dengan saldo 2000 ya. Ya, dengan SL sekali trade-nya adalah $40 ya batasnya, sehingga saya bisa 50 kali entry. Ini dengan lot yang katakanlah 0,1 atau 0,2 lah lotnya. Nah, kalau saya tidak pakai stop loss ya, seandainya saja saldo $2.000. Kalau sekali loss itu bisa sampai keseret ya, kayak gold kayak gini, misalkan saya entry sell ternyata seberbulan-bulan bahkan setahun penuh naik ya, jangankan minus 40 ya, saldo saya bisa margin call gitu loh. Kalau nggak pakai SL loh teman-teman gitu. Kalau saya pakai SL, keuntungannya adalah saya bisa memperkirakan dengan saldo saya sekian, saya bisa berapa puluh kali entry. Nah, disinilah teman-teman ada yang namanya risk reward juga. Jadi kalau rugi berapa, kalau profit berapa. Sehingga kita akan belajar nanti teman-teman. Ketika kita punya kesempatan banyak untuk entry, akun kita kan awet, kita akan belajar. Belajar apa? Belajar memaksimalkan profitnya. Jadi awal mulanya memang kita stop loss tuh seperti ini ya teman-teman, kayak apa ya, menyakitkan gitu ya, dikit-dikit kena SL, dikit-dikit kena SL gitu. Tapi setelah teman-teman paham betul, oh ya yang penting kita bisa entry lagi besok gitu, teman-teman nanti akan paham betul fungsi daripada stop loss itu teman-teman ya. Jadi stop loss itu seperti memberikan peluang untuk entry lebih banyak di hari-hari yang selanjutnya. Biasanya kalau saya kena stop loss itu saya break dulu ya, nanti setengah hari saya cek market lagi ada pola lagi enggak, kadang besoknya kayak gitu. Jadi ruginya sedikit tapi kalau profit ya dimaksimalin kayak gitu. Jadi stop loss itu menurut saya sesuatu fitur yang wajib untuk saya pakai. Oke deh gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa nggak usah pakai stop loss, saldo saya gede, lot kecil aja, ya up to you ya. Setiap orang bebas menggunakan tekniknya masing-masing. Tapi untuk pendapat saya ya, yang sering kali mendapatkan komentar tentang pakai atau tidak, saya pakai dan saya wajib pakai. Nggak apa-apa rugi, kadang rugi, tapi ruginya nggak banyak. Tapi pada saat profit, ya profitnya agak banyak. Ya teman-teman, cek aja sendiri di channel saya, banyak praktek tradingnya, banyak yang kena stop loss juga ya, bahkan di YouTube itu teman-teman, kalau teman-teman cek ya video saya, akhirnya kena stop loss. Ini video saya semuanya teman-teman. Nah ini yang prayoga ya, akhirnya kena stop loss, akhirnya kena stop loss. Ini kebanyakan video saya yang kena stop loss teman-teman ya. Gak apa-apa, stop loss biasa, tapi pada saat profit juga banyak-banyak juga gitu. Jadi itu ya teman-teman, kalau saya ditanya pakai atau enggak, pakai ya. Wajib pakai. Oke, cara menentukan stop loss. Cara menentukan stop loss adalah ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah batas rugi pribadi. Jadi setiap orang kan punya batas kerugian ya. Ada orang yang men-setting stop loss-nya itu memang dari angka, enggak lihat market, enggak teman-teman. Ya, yang kedua adalah melihat marketnya. Kalian mau pakai yang mana? Kalau kalian nggak mau pakai yang pusing-pusing ya, batas ruginya pribadi berapa? Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya adalah risk per trade kalian berapa? Ini bisa dijadikan acuan untuk stop loss. Bang, saya siap rugi per trade-nya adalah $5 dengan lot 0,01 ya.
Makanya setiap kalian trading ya kalian settinglah jaraknya SL itu sebanyak ini ya 500 poin atau 50 pips kayak gitu ya. Makanya jaraknya segini. Ini namanya menentukan stop loss dengan risk per trade. Contoh ya. Menentukan stop loss dengan risk per trade. Risk per trade itu nggak peduli polanya lagi apa ya. Yang jelas yang dibuat acuan adalah angka. Nah, misalkan ya teman-teman, saya ambil posisi sell di sini. Nah, risk per trade saya adalah $5 ya. Ya kalian cari itu harganya berapa, lotnya berapa, kalian ukur. Oh iya, SL-nya kalau rugi $5 tuh saya tempatin di sini gitu. Di sini misalkan. Jadi nggak peduli dengan polanya. Ada orang yang seperti itu, ada. Ya memang lebih simple ya teman-teman, lebih simple. Jadi risk per trade. Kalian siapnya rugi berapa, itulah stop loss kalian. Oke, itu yang pertama. Cara yang kedua adalah melihat marketnya. Tapi juga kalau saya sih dua-duanya ya, risk per trade dan lihat market. Oke, kalau saya sell di situ misalkan ya, ini sebenarnya belum waktunya sell. Kalau melihat market itu gini. Oh, ini resistance terakhir di sini. Ya, kalau dia break ke atas berarti dia ada kemungkinan untuk membongkar resistance yang ini ya, nggak jadi turun. Oke, SL-nya tak taruh sini. Nah, itu namanya SL dengan melihat batas market. Jadi ada dua sebenarnya cara menentukan stop loss itu. Batas kerugian pribadi dan batas market atau zona penting. Kayak gitu. Kalau saya sendiri teman-teman, itu dua-duanya saya pakai gitu. Misalkan nih, entry segini nih. Oh ya, zona penting di sini, SL di sini. Oh ya, ruginya berapa ya? Belum terlalu banyak nih. Ya, nggak masalah. Cuman kalau dia sudah turun ya, katakanlah dia sudah turun di sini dan saya harus sell di sini. SL di sini kan kejauhan nih, teman-teman. Kalau yang tadi itu bisa rugi $40 sesuai dengan target, kalau di sini ruginya harus rugi $80, saya nggak trading. Jadi pedoman saya itu dua kalau menentukan stop loss ya. Tetap zona pentingnya saya lihat, kemudian risk per trade-nya juga saya lihat kayak gitu teman-teman. Itu adalah cara menentukan stop loss, dua hal itu. Dan teman-teman, kalau teman-teman dengerin video saya cuma dengerin aja, kalian nggak sering-sering praktek ya percuma. Jadi trader itu harus sering-sering otak-atik sendiri. Otaknya harus beneran main ya, diotak-atik ya, taruh SL di sini sering kena, nanti gimana, dijauhin gimana gitu. Jadi harus sering-sering melakukan uji coba teman-teman. Kalau kalian nggak sering-sering melakukan uji coba, cuman dengerin teori ya nggak bakalan bisa ya teman-teman ya. Makanya sering-sering praktek ya kayak gitu. Oke ya teman-teman ya. Oke. Kemudian saya akan coba jalan-jalan dulu ya teman-teman. Oke ini ya, apakah trading wajib pasang stop loss mas? Sebenarnya nggak wajib juga ya. Cuman kalau saya pribadi sih mewajibkan kepada diri saya ya agar kalau rugi itu nggak kebablasan rugi banyak. Itu sih jawabannya. Oke ya. Sudah pasang stop loss tapi kenapa uang saya tetap habis? Pertanyaannya stop loss-nya sejauh mana gitu. Jadi kadang-kadang pertanyaannya tuh ambigu ya. Ya misalkan sell di sini, SL-nya di sini ya. Nyampe di naik sampai sini sudah margin call duluan sebelum kena SL gitu kan bisa juga. Jadi orang kalau menentukan SL juga nggak boleh sampai habis saldonya dong gitu, harus diperhatikan. Saya menjawab pertanyaan ini ya, sudah pakai stop loss kok saldo tetap habis gitu ya. Nah gitu teman-teman. Oke. Aku yang serakah dan tidak bisa menahan stop ketika loss. Ini broker suka stop loss hunting nggak kak? Stop loss hunting ya, masalah SL Hunter. Sebenarnya gini, ciri-ciri broker yang SL Hunter ya teman-teman, itu biasanya candlenya beda sendiri. Jadi kalau milih broker itu yang sama dengan banyak broker pada umumnya. Kalau ada satu broker khusus beda sendiri dengan banyak broker yang lain, hati-hati. Karena kita nggak bisa tahu ya ketika dia curang, kita nggak tahu gitu. Karena berbeda sendiri, memang dari awal beda gitu ya.
Jadi teman-teman untuk menghindari kena SL Hunter, carilah broker yang sama dengan kebanyakan broker yang lainnya. Jadi misalkan teman-teman mau pakai broker A nih, cocokin dengan broker B, broker C, broker D, broker E, F, G, dan yang lainnya gitu. Cocokin aja. Oh ya, ternyata broker yang saya pakai itu banyak yang sama gitu. Ada satu broker yang beda sendiri. Itu nanti teman-teman lebih beresiko terkena yang namanya SL Hunter kayak gitu ya. Nah, nanti biasanya aneh sendiri gitu untuk candlenya. Oke, trading itu pasti rugi. Mau sering mau jarang pasti rugi. Posisi kita kelihatan sama broker, sangat gampang broker makan uang kalian. Pasti kena stop loss terus. Nah, ini mungkin ya orang yang belum bisa profit konsisten ya pasti akan bilang seperti itu. Saya nggak mau berdebat ya, karena dia juga belum pernah merasakan profit konsisten seperti apa dan belum ketemu gitu. Kalau menurut saya ya, bukan menurut saya ya, tapi kalau faktanya itu kita bisa kok dalam 1 tahun itu profit itu bisa. Masalahnya kan banyak orang terlalu tinggi targetnya kan. Saya berani bilang 1 tahun 30% pasti bisa. Masalahnya banyak orang yang nggak sabar dengan ini gitu. Ya hanya mereka ngeluhnya kayak gini, pasti rugi ya. Gampang broker makan uang kalian. Kenapa gitu? Karena lotnya kegedean, target lu ketinggian kayak gitu. Kalau kalian mau setahun 30% ya dengan modal $1.000 ya setahun itu dapat cuan $300. Sebenarnya di trading itu easy teman-teman. Gampang isi itu. Ya, cuman masalahnya adalah banyak retail sekarang modalnya $100, tahu-tahu jadi $200. Ini kan 200% bro. Tahu-tahu margin call. Karena apa? Overload, overtrade. Broker itu nggak perlu nyurangin orang-orang. Orang-orang sudah kalah sendiri dengan keserakahannya masing-masing. Jadi psikologi orang itu sudah kalah dengan keserakahan. Sudah kalah dengan ketidaksabaran. Nggak perlu teman-teman. Broker itu nggak perlu. Saya punya kenalan orang broker ya jujur aja. Jadi broker itu nggak perlu mainin stop loss hunter. Nggak perlu mainin yang neko-neko lah. Biarin aja orang-orang itu akan kalah dengan keserakahan mereka sendiri. Pengen ngelipat gandain uang, lotnya digedein, nambah entry terus, nggak sabaran, ya, nggak mau nunggu momen. Orang-orang itu sudah buang uang mereka sendiri. Dan broker tuh cuman santai aja, nggak usah dicurangin juga sudah pada buang uang mereka sendiri. Ngapain harus repot-repot pasang SL Hunter? Orang broker yang bilang seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita mau money management yang bagus, target yang ideal, ya kita pasti bisa cuan gitu. Dan broker pun nggak rugi ketika kita cuan karena mereka bisa lempar lagi ke liquidity provider. Lagi pula uang kita tuh kecil banget teman-teman, kecil sekali. Pede banget ya kalau misalkan seolah-olah broker ngincar uang kita gitu. Emang uangnya berapa gitu. Stop loss hunter, oke, tadi udah tak bahas ya teman-teman. Oke deh, nanti kalau ada pertanyaan lagi tentang stop loss, karena kebetulan video ini bahas tentang stop loss ya, jadi teman-teman silahkan tanyakan aja di kolom komentar.